Selamat bertemu kembali teman-teman guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Dipadi Martius, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Padang Panjang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya guru BK. Saya sebagai guru penggerak pada pagi ini mencoba berbagi, kita berdiskusi, sharing, dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas lebih lanjut, coba kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Khusus pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkaitan dengan budaya positif. Ini saya mencoba untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu, khususnya guru BK di SMK Negeri 2 Padang Panjang. Budaya positif merupakan salah satu modul pembelajaran dari calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4. Jadi dalam perjalanannya sekarang modul yang dibahas itu sudah sampai 2.1. Sudah selesai, mungkin minggu depan sudah masuk titik 2, dan ini merupakan tugas aksi nyata dari modul 1 ini. Oke, dan Bapak dan Ibu, agenda kita pada hari ini adalah pembukaan, kita jelaskan tadi, kemudian pemahaman inti, kemudian eksplorasi konsep dan refleksi. Di samping itu kita juga akan melihat nanti praktek-praktek yang nyata di lapangan. Saya tidak menggurui Bapak dan Ibu pada kesempatan ini. Mungkin guru BK di sini sebenarnya sudah belajar semua, ya, sudah membaca dan sudah mempraktekkan. Cuman kita melakukan penguatan kembali, reinforcement dan mengingatkan kembali. Karena pada praktek ini semua sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, cuman kita kembali menguatkan ini, dan memang ini menjadi sebuah hal yang utama untuk kedepannya di sekolah kita, terutama sekolah yang ada guru penggeraknya dan atau sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penggerak dan pelajar. Nah, jadi pada pertemuan pertama kita dirangsang atau distimulus dulu oleh beberapa pertanyaan formatif. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplin anak. Nah, ini Bu Reni bagaimana ya? Setuju atau tidak setuju ini? Mendisiplinkan seperti hukuman ya Pak ya? Iya. Sebetulnya tidak setuju, karena hukuman itu cenderung membuat anak disiplin mungkin ya, tapi dengan terpaksa tanpa adanya kesadaran. Menurut Pak Ardi gimana ini? Setuju nggak? Kalau penggunaan kata hukuman saya kurang setuju Pak, karena yang kita harapkan dari siswa atau anak didik kita kan kesadarannya untuk bisa berdisiplin, sehingga kelancaran proses belajar di sekolah dapat dicapai secara maksimal. Iya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi pada prakteknya ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan juga. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Ini gimana Bu Fitra? Ini konsepnya hukuman juga kan? Iya. Nah, tapi hukumannya bermuatan positif. Membaca, membuat setoran ayat, ini sering kita lakukan kan? Nah, ini gimana menurut pendapat, setuju tidak Bu Fitra? Kalau yang nomor 2 ini saya lebih setuju, karena cuman kalau bisa jangan disampaikan kata hukuman gitu ya. Nah, dalam hal ini banyak hal positif yang bisa diambil ketika kita memberikan, misalnya anak terlambat. Dengan terlambat itu kita berikan, kita suruh mereka membaca dulu, boleh membaca buku, boleh baca Al-Quran atau menghafal ayat misalnya, dan itu atau membersihkan halaman atau sekitar kelas mereka sendiri, dan itu akan membuat mereka jera insya Allah dengan itu. Dan juga hal positifnya mengajarkan dia hal yang positif juga, dan mudah-mudahan itu membuat mereka melakukan sesuatu atau membiasakan diri seperti itu. Wah, ini gimana nih? Setuju atau tidak setuju? Kalau nomor 2 setuju, cuma kata-kata hukumnya aja yang diganti. Berarti
dihilangkan kata hukumannya. Nah, kemudian memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi kalau ada anak yang berprestasi yang sudah baik, kita beri penghargaan untuk motivasi untuk peningkatan. Bu Rini setuju nggak? Setuju sekali Pak, karena tidak sebetulnya tidak anak-anak saja, kita yang orang dewasa saja kalau diberi penghargaan pasti lebih semangat gitu ya. Semacam itu lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan prestasinya yang lebih tinggi gitu. Nah, oke. Bu Ani juga setuju nih. Nah, dari pertanyaan pematik tadi, setuju dan tidak setuju, ini pendapat Bapak Ibu sudah ada dalam kerangka masing-masing. Dan itu merupakan hipotesis kita pada pagi ini. Artinya, bagaimana pendapat Bapak Ibu pagi ini nanti bertahan setelah kita membahas ini. Nah, terjadi perubahankah atau tidak terjadi perubahan? Atau, wah, rupanya saya keliru ini yang setuju-setuju tadi. Nah, coba kita dalami. Nah, jadi topik kita pertama disiplin dan nilai positif kebajikan atau kebaikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 kontrol, restitusi dengan tiga restitusi. Jadi inilah topik kita pagi ini yang kita coba bahas dan kita diskusikan nanti. Nah, kita tidak menyajikan secara detail, tapi garis-garis besar. Nah, nanti kita akan lebih banyak diskusi nanti. Nah, ini perubahan paradigma. Jadi ada ilustrasi di sini. Ketika kita mensobek tangan ke sebuah kertas, kemudian kita kepalkan di tangan, kemudian ada pihak lain yang ingin tahu apa sih yang ada di tangan kita. Ketika orang itu ingin tahu, ya kan, ya, atau ada instruksi, coba buka tangan bapak itu yang terkepal, pasti mereka melakukan berbagai cara, ya kan. Ini tolong buka nih, pasti masing-masing melakukan dengan konsep masing-masing sesuai dengan latar belakang dan pemikiran masing. Ada yang membujuk, ada yang merayu, ada yang memaksa, ada yang menyuap, bu buka lah bu. Nah, ada kan, ada buka bu. Nah, ada yang mengancam. Nah, jadi berbagai, jadi konsepnya sini berbagai cara dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Mungkin cara itu baik, kurang baik, setengah baik, dan tidak baik sampai yang sangat brutal untuk mencapai tujuan. Nah, kita guru juga seperti itu. Kita ingin anak kita baik. Nah, bagaimana kita mengupayakan bagaimana anak kita itu baik? Nah, bermacam cara yang kita lakukan selama ini kan, yang kita praktekkan. Mulai dari membujuknya, merayunya, ya kan, menyanjung-nyanjungnya juga dengan kata-kata yang berbagai, dan ada yang mengancam. Awas kalau bisa nggak ada lagi. Kalau coba oke seragam bisa. Ada yang mengancam seperti itu juga kan? Ada yang menyuap. Ini dikasih hadiah. Baik nih, besok kasih ini. Nah, seperti itu. Jadi apa saja kita lakukan. Jadi sama halnya dengan kemudian, di dalam paradigma teori kontrol dan teori pilihan ada ilusi. Illusion artinya apa? Ini hanya dalam mindset kita yang belum tentu itu benar. Bahwa guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Jadi nggak benar. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter itu juga sebuah ilusi. Jadi kita mengkritik membuat orang merasa bersalah itu tidak akan dapat menguatkan karakter. Ini dalam teori paradigma, teori kontrol. Nah, ilusi lagi, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini ilusi lagi. Sebuah harapan yang kadang-kadang tidak akan tercapai. Kemudian ada ilusi lagi, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebuah ilusi lagi. Kita guru orang dewasa, siswa kita yang kita didik, kita wajib memaksa atau kita memiliki hak untuk memaksa mereka harus begini. Harus berjalan rapi, harus baik, harus itu sebuah ilusi. Yang ilusi maksud ini sesuatu hal yang sedikit mustahil atau hampir mustahil kita lakukan.
Itu ya. Ini sebuah paradigma. Jadi simpan aja konsepnya. Ini kalau bertentangan nanti dengan Bapak dan Ibu, tolong simpan saja, kita diskusikan nanti. Oke. Nah, kita masuk ke dalam teori. Kebanyakan di CGP itu membahas teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama, katanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi selama ini kita bicara, beko kecil orang betul, beko penilaian orang betul ikut. Kita tidak bisa menilai penilaian orang lain, penilaian publik terhadap diri kita. Harus mendukung nilai boyong, itu tidak bisa kita paksakan. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita baik, sudah baik menurut kita, maka terserah publik menilai apa. Dan mereka punya hak menilai plus minus terhadap kita. Dan itu mereka menilai tergantung kepada mindset dan pikiran dan alam berpikir mereka. Kalau mereka berjiwa tidak baik, pikirannya kotor atau sempit, pasti apapun yang kita lakukan tidak baik. Nah, itu ya, itu tentang Glasser tadi, tentang bagaimana kita mengontrol orang lain. Tidak bisa. Yang bisa kontrol adalah diri kita. Jadi di sini makna disiplin di sini kita hubungkan dengan kontrol tadi. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, itu menjadi orang yang ingin kita berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi kita saja. Kalau di sekolah berarti kita ya pasti konsepnya menjadi tauladan atau suatu laksana, kita mulai dari diri kita. Nah, kalaulah rajin masuk, antusias dalam pembelajaran, pasti semua akan berubah mindset tadi. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan oleh manusia pasti ada motif dan tujuan. Termasuk maling pun pasti ada motifnya. Siswa kita melakukan kesalahan pasti ada motifnya. Ada yang melatar belakangnya. Nah, jadi ini sebenarnya konsep bimbingan konseling Bapak Ibu sebenarnya sudah ada sebenarnya. Jadi hanya sekedar untuk mengingatkan kembali. Nah, kemudian teori motivasi. Ada teori motivasi itu hanya untuk menghindari hukuman. Jadi ada siswa yang datang tepat waktu itu hanya untuk menghindari hukuman, sanksi yang dari sekolah. Tuh. Kemudian untuk mendapat imbalan. Imbalan ini tidak hanya dalam bentuk uang atau bentuk denda, mungkin dia ingin dihargai atau ingin mendapat nilai yang lebih baik, dia patuh. Tapi sebenarnya secara intrinsik mereka nggak patuh orangnya. Contoh, sekolah kita mewajibkan berjilbab. Apakah siswa kita melakukan itu dengan motif yang sama? Tidak. Ada yang hanya untuk menghindari hukuman supaya bisa masuk. Awak Muslim kan? Wajib pakai di sini. Supaya mendapatkan imbalan, artinya boleh masuk sekolah, mengikuti pembelajaran, mendapatkan nilai. Apakah datang dari hatinya yang menutupi aurat itu, kesadaran mereka itu belum tentu, ya kan? Oh, dia pakai pakaian praktek, ya kan? Apakah sudah datang dari hatinya? Nah, itu yang nanti kita menjadi ranah untuk menghargai diri sendiri juga ada motivasinya dan nilai-nilai pendidikan, dan ada yang terakhir di bawah keyakinan kelas. Perkembangan dari keyakinan kelas adalah keyakinan sekolah. Kemudian masuk ke budaya. Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian kita, model berpikir kita yang diterapkan di sini kadang-kadang win-win solution. Artinya menyenangkan kedua belah pihak, menyenangkan diri kita, menyenangkan pihak sekolah, dan menyenangkan siswa, menyenangkan orang tua. Nah, itu konsepnya. Kemudian ada yang kolaborasi menciptakan konsensus pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada posisi 5 kontrol yang dilakukan oleh kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin sebuah tim. Pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini dihubungkan dengan teori motivasi menghindari hukuman. Nah, ada lagi yang teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Nah,
Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah mempraktekkan ini dalam pembelajaran. Sebagai penghukum pasti pernah kan? Pembuat rasa bersalah, ya kan? Nah, kemudian sebagai teman, hi friend, nah, ada guru kan? Hi friend, sini, hey bro, kan seperti itu. Nah, ada sebagai manajer. Nah, di sini nanti kita menerapkan segitiga restitusi dari 5 posisi kontrol inilah kita menerapkan segitiga restitusi yang dimulai dengan menstabilkan identitas. Nah, ini identitas nanti memvalidasi kebutuhan. Jadi bagaimana menangani siswa yang bermasalah, siswa yang butuh penanganan khusus. Disarankan oleh William Glasser ini menerapkan segitiga restitusi yang dimulai dari tahapan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini yang kita bahas dan kita coba melihat prakteknya bagaimana nanti. Nah, kemudian pada dasarnya atau realitasnya kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nah, jadi siswa kita punya kebutuhan ini semua. Nah, bertahan hidup sudah jelas, ya, itu kebutuhan primer. Nah, yang penguasaan, dia ingin menguasai sesuatu, itu sudah dipastikan. Kemudian rasa ingin disayangi dan diterima, baik di sekolah, di temannya, dan oleh gurunya. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan yang perlu dan ada pada diri siswa kita. Jadi penting untuk kita pahami. Nah, jadi kita mengulang saja disiplin itu apa. Nah, ini budaya positif hubungannya erat nanti dengan disiplin. Nah, rupanya disiplin itu artinya dari latinnya belajar. Nah, belajar. Nah, jadi saya ingat baru dulu udah pernah disinggung waktu zaman kuliah kan, materi disiplin. Habis itu lupa lagi di CGP ini ingat lagi, oh iya rupanya disiplin itu. Nah, ketika kita paham bahwa disiplin adalah artinya belajar, maka mindset kita akan langsung berubah tentang disiplin. Jadi disiplin itu tidak harus berbaris siap semua, tapi adalah proses belajar. Nah, bagaimana menegakkan disiplin? Artinya kita menegakkan proses pembelajaran. Bagaimana menciptakan disiplin di sekolah? Sebuah kalimat itu berarti kita menciptakan proses pembelajaran di sekolah. Nah, pembelajaran yang bagaimana? Nah, disiplin orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi apa yang mereka hargai. Nah, jadi kembali kita akan berubah mindset kita. Kalau kita paham disiplin itu adalah belajar artinya. Nah, oke Pardi ya. Ulang-ulang lihat Pardi. Nah, kebijakan universal berarti kebajikan yang berlaku secara umum, yang sudah merupakan hal yang tidak terbantahkan. Nah, itu mandiri, nilai kebajikannya macam-macam. Dari geser juga ada. Dan nilai Pancasila, profil Pancasila seperti ini. Beriman, sudah pasti. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, bernalar kritis, berkinakaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang khusus untuk profil pelajar Pancasila yang sedang kita galakkan sekarang. Nah, kemudian kita eksplorasi sedikit konsep. Nah, jadi kita buka lagi teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Nah, artinya itu motivasinya eksternal. Jadi datang kelambe, datang capek, disiplin itu yang awalnya secara standarnya itu adalah motivasi eksternal. Dia datang dari luar. Nah, kemudian imbalan juga kita kategorikan kepada eksternal. Nah, yang internal adalah menghargai diri sendiri. Artinya sebuah kesadaran untuk baik, untuk datang tidak terlambat, melakukan semua aktivitas sesuai dengan prosedur dan aturan sekolah. Dia sadar saja sendiri itu adalah motivasi internal. Inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Yang datang dari nyo Tuhan, nggak karena terpaksa oleh. Nah, jadi ini sedikit dari
Pak Ki merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah kata beliau ini, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Artinya di sini tidak ada lagi yang memerintah kecuali diri mereka sendiri. Mau bangun dia, mau cepat ke sekolah, sudah diperintahkan oleh dirinya sendiri. Mau mengerjakan tugas, dia sudah merupakan perintah dirinya sendiri. Dia nggak peduli lagi dengan perintah yang ada di luar itu. Ini memang sebuah hal yang luar biasa kalau kita bisa menciptakan ini. Nah, penghargaan juga bisa menjadi sebuah hukuman. Nah, ini lagi Pak ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini Bu Fitra, gimana ini pendapat Bu Fitra ini dengan statement ini? Ya, kalau saya melihat statement ini tergantung pribadi seseorang. Ya. Respon gitu ya, baik itu secara konsep ataupun secara tindakan mereka. Karena ketika seseorang itu memang karena karakter orang berbeda-beda, ketika karakternya memang butuh penghargaan, reward untuk melakukan sesuatu, maka itu akan menjadi sebuah motivasi dan dorongan yang lebih kuat untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi. Dan ada orang yang memang tipenya yang tidak suka dikasih reward ataupun mungkin motivasi dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk penghargaan ucapan misalnya, itu juga akan bisa membuat dia malas melakukan itu gitu. Jadi kalau saya melihat tergantung orangnya. Iya, tergantung bagaimana pribadinya dia dan karakternya dia tentang sebuah penghargaan. Dari mana. Nah, jadi tapi ini bisa kita terima secara umum enggak? Ada sebuah kebenaran enggak dalam statement ini? Bisa ya? Bisa. Nah, artinya kadang-kadang penghargaan itu menurunkan kualitas, kadang-kadang mematikan kreativitas, kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contoh saya mendapat penghargaan nasional dalam bidang inovasi mengembangkan media pembelajaran, dan itu mematikan yang lain nggak berani lagi berbuat itu, ya kan? Saya sudah pancing-pancing untuk yang sekarang ini kan ada lagi nih. Nah, nggak ada yang berani bikin lah media pembelajaran seperti ini. Supaya kita ikut penghargaan, bikin sini sekarang nggak ada lagi, karena mereka berkeyakinan itu nggak bisa dicapainya, sudah minder duluan, ya kan? Kalau bisa seperti itu, banyak waktu dibalik-balik. Itu salah satu saya yakini bahwa saya diberi penghargaan, tapi itu sebuah menghukum teman-teman saya di sini tentang kreativitas. Kalau dulu nggak ada, pasti dia bikin semua. Nah, ini salah satu yang saya rasakan dalam sehari-hari. Nah, jadi ada beberapa tindakan guru di sini yang mencatat buku, hukuman, lari, push up. Nah, itu hukuman. Nah, kita lihat ini biar kosong tadi ya. Nah, di sini ada yang mengganti kertas yang dicoret. Itu konsekuensi. Jadi dia mencoret karakter kawannya. Nggak lagi hukuman dong, harus lari, harus begini segala macam. Tapi sebenarnya mengganti, ya kan, gantilah dan sudah melakukan hal yang seperti itu namanya konsekuensi. Kalau air di meja atau di lantai tumpahkan, kita suruh dia membersihkan, itu bukan dalam wujud hukuman, tapi adalah sebuah konsekuensi. Nah, oke. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, jadi kita mengarah yang hukuman, kita mulai tinggal. Ini mindset kita, paradigma kita. Kita mengarah kepada sebuah hal yang baru, namanya konsekuensi. Jadi kalau tadi kata Bu Fitra, hukuman yang positif, ya walaupun namanya positif, tapi kita sebenarnya hukuman. Membaca ayat, skor ayat, itu kan hukuman positif yang biasa kita terangkan. Mau kita hilangkan hukumannya, ya tetap hukuman, wujudnya kan, ya kan? Nah, kita sekarang beralih kepada konsekuensi lagi. Nah, hukuman pada dasarnya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Pasti sakit bagi anak itu dihukum kan?
lari, push up, ya kan? Nah, konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Ini perbedaan sedikit lagi. Nah, kalau yang umum pasti menyakitkan, siapapun lah, ya kan? Nah, ini kita praktekkan juga di rumah ini nanti ini ya, karena anak Fitra ya. Nah, saya coba juga di rumah ini. Nah, konsekuensi. Nah, kalau ada jatuhnya, nah kita bersihkan ya. Nah, supaya rumah kita bersih lagi, kita tidak jatuh lagi. Kita beri keyakinan. Kenapa harus dibersihkan lagi? Kita berikan penguatan. Nah, membuat anak sakit fisik, hati. Jadi fisik juga hati menjangkau lama. Jadi kalau hukuman itu lama ya. Terkenal. Nah, sementara selama ini kalau anak cakui, biji atau kemplang, ini tak terasa lama dia kok. Biar ini efek pembelajaran, biar jerahnya. Itu mau kasih dulu kan, iya kan? Dia tak kenal lama aja kan kena lampang aja ya kan. Memang dia lama, tapi itu merupakan sebuah sakit yang lama. Bahkan sakit itu sampai nanti mereka dewasa, ya kan? Terasa. Nah, konsekuensi buat Anda merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Memang yang merasa tadi akan dongkol. Tolong bersihkan meja ya. Kalau nggak bersih meja kan orang yang buat tadi, yang melupakan lagi. Awalnya dongkol itu, kesal, tapi sifatnya tidak permanen, tidak terlalu lama dengan hukuman. Nah, ini yang konsekuensi. Nah, kemudian anak akan benci jadinya tentang sebuah disiplin. Karena setiap dia melanggar hukum, Nah, dan ini konsekuensi akan memunculkan penghargaan terhadap disiplin. Nah, hukuman pasti bersifat paksaan. Nah, sementara konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Nah, hukuman juga mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Jangan terjadi didorongnya atau terjadi stimulus untuk menyakiti dirinya sendiri. Kemudian kalau yang konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Kita melatih adaptasinya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung nanti mencobakan dalam implementasi sehari-hari. Dan juga berikut nanti bisa juga berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, konsep diri yang buruk itu dihasilkan oleh hukuman. Konsep diri yang baik terjadi pada konsekuensi. Pada hukuman, anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Dia telah biar tadi, tidak Pak. Ini menjawab, tidak Pak. Ya kan? Nah, kenapa mereka pasti kena hukum? Jadi dampaknya tadi anak ajaran berduto nih. Itu konsekuensi dari hukuman tadi. Belajar dia berdusta. Iya kok belajar tidak Pak. Pasti itu. Tanyalah anak terlambat atau anak banyak pakai. Terlambat tadi tidak Pak. Atau kalau mau tertangkap anak, barangkali lakukan. Padahal itu kebiasaan. Melatih mereka berdusta, berbohong, menyembunyikan kesalahan. Nah, sementara di konsekuensi kita mencoba untuk mematuhi. Nah, hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Betul. Ya, pasti termuncul. Nah, sementara konsekuensi memunculkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi memang ada juga dampaknya, tapi tidak permanen. Dan inilah yang kita harapkan. Jadi tidak terlalu lama mereka merasa bersalah, rasa marah, kesal, dongkol, dan ini dalam prosesnya. Nah, tadi kita sudah ada hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Ada lagi yang lebih halus lagi dari itu, namanya restitusi. Jadi kalau kita sampai level hukuman, kita masih menerapkan hukum yang tradisional, baru. Dan sudah agak berbudaya kita sedikit sebagai pendidik menggali kepada konsekuensi, pada posisi netral. Dan yang lebih berbudaya lagi, high class, ya tingkatannya, paradigmanya guru yang menegakkan aturan dengan restitusi. Restitusi tingkatannya lagi
jadi kita beranjak dari yang tadi, dari hukuman, kita rubah paradigma kita menjadi konsekuensi. Setelah konsekuensi kita meningkat ke arah restitusi. Ini buat dia bertahap, kita buat dia hukuman boleh kita tinggalkan karena itu negatif hasilnya. Kita beralih kepada netral dan mencoba untuk ke level restitusi. Nah, menyakitkan yang harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi tadi, dan restitusi merupakan pilihan. Contoh, ada yang melakukan kesalahan, nah kemudian kita beri penawaran, mereka yang beri penawaran. Nah, begini, ini meja lah semua pelakunya, konsekuensi nanti dampaknya kita belajar seperti ini. Kalau 2 tahun aja tuh, pikir apa yang terbaik bisa A, B, C, atau yang lain ada. Setelah ada beberapa alternatif yang mereka munculkan dan kita munculkan dengan anak, mana yang sanggup? Nah, itu adalah level restitusi. Jadi udah banyak calon pelaku akan dibersihkan, akan dilap, akan dipilihkan, atau dia minta tolong teman kalau dia tidak sanggup. Nah, kira-kira menurut Anda mana yang lebih bagus kita lakukan atau lebih mampu? Nah, kita beri penawaran. Itu hari kerja. Kita ada negosiasi di sini. Nah, kemudian tidak nyaman muridnya, ini dalam jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Jadi kalau di konsekuensi tadi anak dongkolnya seketek, tapi sementara di restitusi anak menjadi kuat. Nah, di hukuman korban bisa diabaikan. Ini korban dapat juga. Korban di sini adalah dampak si anak atau objek tadi. Nah, murid akan tersakiti pada hukuman, pada konsekuensi mereka dibuat tidak nyaman juga sebenarnya. Nah, kemudian pada restitusi anak akan mendapat penguatan. Berikut, pada perilaku pasif agresif meningkat, masalah bisa terpecahkan di restitusi. Ini beberapa identifikasi tentang pola-pola hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita masuk ke dulu gambar awal tentang restitusi, bagaimana pembandingannya dengan yang 3 tadi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa atau anak kita dalam atau untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi itu proses. Nah, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka atau kembali ke komunitas ekosistem mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi merupakan kolaboratif mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi restitusi di sini anak itu kita berikan kesempatan bagaimana mereka menyelesaikan masalah sendiri. Ini masalah, kemudian kita negosiasi, bercerita ini segala macam ini dampaknya. Nah, Anda harus bagaimana? Jadi mereka memilih dan menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Nah, dan kalau ini kita terapkan, selalu kita berikan budaya seperti ini, ya anak kita akan menjadi mandiri dalam mengatasi berbagai persoalan. Nah, ciri-cirinya, apa ciri-ciri restitusi itu? Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Wah, mindsetnya lagi. Jadi bukan harus bagaimana? Ada kesalahan dia harus membayar kesalahan, enggak. Tapi bagaimana dia belajar dari kesalahan sehingga tidak terjadi pengulangan. Perbaiki hubungan, tawaran. Tapi yang katakan tawaran apa yang sudah bisa diskusi. Bukan maksa kita. Nah, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus karakter bukan tindakan. Pada karakteristik siswa. Fokus pada solusi. Nah, jadi mereka akan disiplin. Nah, terlambat. Ini solusinya. Bagaimana solusinya?
step yang ada yang jelas. Jadi nggak bisa anak terlambat. Seperti budaya kita sekarang, anak sering terlambat. Itu akan langsung kita berikan cuma juga tak bisa berhasil. Berapa lama SMK 2 berdiri? Tidak pernah berhasil. Nah, kita berikan konsekuensi juga tidak. Kenapa? Karena proses itu yang tidak dijalankan. Dan itu harus bersifat kolaboratif. Semua guru, semua elemen sekolah harus mempraktekkan itu. Baru terjadi budaya positif tentang disiplin saja itu baru. Belum yang lain. Nah, tetapi penanganannya seperti itu. Nah, baru sebuah keyakinan. Dari restitusi kita melahirkan keyakinan. Nah, ini kalau sudah kita menanamkan keyakinan dogmatis di dalam pikiran dan paradigma siswa kita, otomatis semua akan jadi positif. Nah, contoh saja, ya, keyakinan. Mengapa kita harus mematuhi aturan pakai helm? Kita saja meyakini, ketika kita yakin itulah untuk keselamatan, mau jalan malam, mau jalan siang, mau ke jalan yang kete, jalan raya, kita pasti. Seperti saya pribadi contoh, tanpa helm rasanya ada yang kurang, nggak nyaman rasanya. Termasuk lah jalan tuh kan lupa, pakai sampai Jumat kakek ke bawah tuh ya kan, pakai helm itu. Kenapa? Rasanya nggak nyaman kalau bawa motor tanpa helm. Karena ada sebuah keyakinan yang sudah tertanam itu untuk keselamatan dan kenyamanan. Itu nggak ada aponya lagi. Kalau sudah yakin seperti itu, setelah yakin pasti patuh saja. Nah, kemudian mengapa dalam 3M kita mencuci, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya itu dalam untuk melarang COVID. Tapi itu nggak yakin. Semuanya bayangkan tadi kan, hari malam ya ada polisi dong. Karena polisi, karena dia nggak yakin itu untuk dirinya. Nah sekarang kita mencoba memberikan sebuah keyakinan tentang aturan dan peraturan dan segala macam budaya dari sekolah ini menjadi sebuah keyakinan, dogma. Nah itu ya, yang harus. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Nah, jadi kalau orang tua tidak yakin, tidak bisa. Oke. Nah jadi ini catnya, ada peraturan kelas. Ketika ada peraturan kelas, membuat peraturan kelas disarankan dalam profil pendidikan Pancasila dan pelajaran mereka itu kita diskusikan dengan kelas. Namanya kontrak, sama dengan kita akan kontrak belajar atau mulai pembelajaran. Anda masuk jam 7.30, itu kita negosiasikan. Anda terlambat, ini konsekuensinya. Ini harus Anda lakukan, ya kan? Kemudian Anda harus yakin bahwa keterlambatan Anda akan mengganggu sistem yang lain. Nah, itu peraturan kelas yang kita buat dengan negosiasi. Setelah itu muncul keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, dan kemudian baru lahirlah budaya positif. Ini tidak akan instan terjadi kalau hanya 1-2 orang guru yang melakukan. Kalau tidak kasado nyawa risiko melakukan, mulai dari seluruh elemen sekolah, mulai dari guru, BK, tata usaha, kepala sekolah dan pimpinan, ini tidak akan terjadi. Ya. Kita break dulu sebentar. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Nah, jadi yang mana merupakan keyakinan dan mengapa? Dia ada kesepakatan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, kami murid saling menyayangi, itu kesepakatan kelas. Kami murid semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Nah, ini sebuah hal yang dasar dulu dalam kesepakatan kelas yang perlu dimunculkan. Nah, ini keyakinan kelas. Nanti Ibu bisa baca ya. Nah, keyakinan kelas ada 3 ya dimensi. Pertama terdengar, terlihat, dan berperilaku. Yang terdengar itu mulai dari verbal, bicara. Mulai dari kasih contoh, saya bantu kita selesaikan ini bersama,
terima kasih, permisi, boleh saya pinjam. Nah, itu sebuah kata-kata penghormatan yang terdengar. Yang terlihat adalah berempati. Jadi mulai dari perbuatan, sudah berlaku, tersenyum, ramah, memberikan ruang kerja, posisi tubuh yang tenang dan segala macam. Jadi kita bisa melihat itu dari gestur juga seperti itu. Nah, tempat itu kita saja mengulang kali ini. Nah, ada peraturan, ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya kalau di pustaka. Ini merupakan keyakinan dengan levelnya tanggung jawab nih, dimensinya tanggung jawab. Melarang mengganggu orang lain itu adalah menghormati orang lain. Nah, sampai kepada menggunakan masker kesehatan, sama dengan menggunakan helm tadi adalah untuk keselamatan dan kenyamanan. Ketika itu sudah kita yakini, kita berikan keyakinan siswa, kita akan bisa menciptakan keyakinan. Kalau kita yakini siswa, kalau Anda belajar baik di sini, mengerjakan tugas dan segala macam, Anda akan menjadi orang yang baik dan sukses di masa depan. Sebuah keyakinan. Saya mendengar di Milwaukee kemarin punya paradigma ijazah bukan membuka masa depan. Sebuah hal yang luar biasa. Karena dia malah sekolah segala macam, sekolah lana segala macam. Dia berdasarkan pada orang tuanya. Tidak sekolah juga yang menjamin masa depan. Tidak ijazah itu. Dia dapat konsep. Sebuah mindset yang sudah keliru tertanam. Dan ini kita harus treatment anak itu. Udah hero dia mendapat itu suntikan dari luar, udah kena virus yang luar biasa. Tidak, sekolah itu udah terjamin. Sehingga ketika itu mindsetnya, ini sekolah salah-salah, terlambat, mau belajar, mau tidak, segala macam kan. Rusak sistem sekolah. Nah, jadi untuk dasar tadi saya sudah singgung, pertama kasih sayang, dasar diterima, penguasaan keselamatan dan kebebasan. Itu tidak kita bahas lagi, itu sudah kita pahami dari dulu. Nah, ini kontrol lagi. Ini kontrol. Ada identitas gagal, identitas berhasil dan sukses lagi. Nah, ada bloknya. Yang pertama, identitas gagal adalah yang bersifat menghukum dan membuat orang bersalah. Yang sukses menjadikan fungsi kontrolnya teman dan pemantau. Dan sukses lagi di atas itu levelnya manajer. Jadi ketika bapak dan ibu menyelesaikan persoalan siswa atau dengan teman, ibu-ibu memilih posisi kontrol ini. Pasti salah satunya menghukum, merasa bersalah, ya. Hukum ini anak terlambat, kita bentak, kita hardik, kita beri hukuman fisik. Tuh, hukum. Membuat bersalah. Pasti Bu Ani pernah mengatakan, kecewa dengan perlakuan kayak gini. Iya kan? Pasti pernah, saya dengar sendiri pernah dulu ya. Mengaku nggak? Saya juga pernah Bu Ani. Aku kecewa dengan kalau panggilan sehat, tapi nggak kecewa. Nah, kata-kata kecewa tadi memicu anak menjadi rasa bersalah. Ketika ada rasa bersalah di jiwa anak, maka kita adalah melakukan posisi kontrol orang bersalah, dan itu identitas kontrol yang gagal. Dan orang tua pun ngacuk ngecek tuh, kecewa. Kamu kecewa dengan anakmu. Ketika anak itu mendengar, itu pukulan yang hantam anak. Secara psikologis dia langsung merasa bersalah. Ibu ini ke depan kita makanya tidak menggunakan kata-kata ini lagi ya. Aku kecewa, tidak usah bilang seperti itu. Nah, kalau umpamanya sebagai teman, friend, bro, itu masih kategori gagal itu. Kenapa? Akan membuat anak membuat alasan banyak. Saya lihat Pak Fred itu, saya analisis Pak Fred. Ya, ini Pak, ini begini, ini begitu, banyak alasannya. Kenapa? Pak Fred menerapkan rasa teman, friend. Walaupun panggilan ya, tapi itu adalah kategori saya lihat itu friend. Agak sama, mensejajarkan diri dengan siswa. Akibatnya ketika mana utang. Oh, aku ya. Dia terjadi, membuat alasan-alasan. Pandai berbeda. Kenapa? Ini malah itu juga enggak bagus. Nah, pemantau, dia menghitung, mengukur dan menganalisis. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu menghukum.
awal justru nggak pakai seragam, sih ya. Termasuk ketika saya supervisi, saya sampaikan dia boleh apa itu. Langsung ancam kan, cap. Sampaikan secara perlahan, kebetulan juga supervisi itu kan. Nah, dia bersalah. Ya. Nah, ada lagi guru mengatakan, saya kamu saya lelaki itu mecet loh kalau dia sudah masalah sendiri, dibungkakan, dia panik mecet loh kalau, ya kan? Nah itu buat anak-anak jadi masalah deh, gara-gara waktu kan lelah guru ini, itu kan? Nah itu kan? Nah kalau yang berteman, ayolah, ya ibu kah, masa kamu udah mau ini? Nah kalau pemantau, dia nanya apa peraturan dari sekolah? Nah, ya kan? Sepatunya ini apa peraturan dari sekolah? Kemudian dia terapkan restitusinya. Sekarang menurut kita begini, Anda yakin tidak itu melanggar aturan? Sekarang apa Anda lakukan untuk bisa menyesuaikan dengan peraturan? Nah, saya akan pinjam sepatu Pak, saya akan begini Pak. Mana mungkin Anda lakukan sekarang apa? Ya kan? Iya Pak, saya akan pinjam sepatu Pak. Dan apa sesuai ini? Sepatunya sesuai ini. Nah, kita kasih pilihan. Nah, ya, sampai kepada ini. Silakan Bapak Ibu memilih posisi di mana saja posisi. Nah, seperti murid berkata, motivasi ya, biar kata guru kan, biar dan saja nanti juga akan marah-marah. Itu akibatnya. Pasti buku merah-merah banyak jalan ini lagi punya kan tahu dan anak kan itu tentang jadi pernyataan tadi Bu ya kan saya kecewa berarti kita membuat bersama kamu tidak pernah benar melakukannya kita langsung menjat kamu tidak pernah waktu kan? Kamu tidak pernah disiplin jalan kan pasti kita menghukum dengan kalimat verbal kita. Nah, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, demi kita dan segala itu sebagai teman. Nah, kemudian pemantau. Nah, apakah kamu dapat stiker atau penghargaan hari ini? Apakah kamu melakukan hari ini? Dia memantau, mengumpulkan data. Nah, kemudian manajer. Nah, manajer baru dia. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Bagaimana Anda menyelesaikan persoalan keterlambatan Anda? Apa yang Anda lakukan? Dan bagaimana ke depannya? Nah, kalau kamu melihat kalau yang terakhir sekolah pulang boleh capek lah. Itu sebuah kalimat sederhana yang kita sering munculkan, tapi sebenarnya kita sudah melakukan penghukuman. Awak paling capek loh. Datang paling lambe. Nah, itu sebenarnya. Oke, jadi ada peraturan pemantau konsekuensi, ada nilai-nilai, dan itu yang menjadi fokus kita. Nah, pembelajaran segitiga ini terakhir materi kita pada pertemuan kita ini, bagaimana kita menyelesaikan masalah atau sebuah pelanggaran atau sebuah apa saja dalam siswa kita dalam prosesnya. Kita menerapkan segitiga restitusi itu diharapkan kepada kita semua. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Ibu Ani pernah melakukan kesalahan, saya juga pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kita sama-sama manusia. Ketika kita sudah samakan persepsi kita seperti itu, maka yang melakukan kesalahan merasa iya. Ya kan? Makanya di website saya itu ada sebuah tagline ya. Semua manusia punya sisi gelap. Saya punya sisi gelap. Bu Fitra punya sisi gelap. Walaupun sebaik apapun Bu Fitra di mata saya, pasti ada sisi gelap. Walaupun saya nggak tahu dia hanya dengan Tuhan yang tahu. Ya, Andri juga demikian. Ya, ada sesuatu yang tidak kita ceritakan dan juga kita asumsikan, hanya kita yang tahu. Itu adalah merupakan sisi gelap. Dalam bahasa asingnya, nah itu masuk karya. Ada aib yang kita simpan untuk diri kita sendiri, tidak kita ceritakan. Kenapa? Dampaknya. Dan setiap orang memiliki aib. Sesuci apa orang? Kecuali Nabi Muhammad lah. Nah itu mungkin kita atau
kelasnya sahabat mungkin sangat minim aib, tapi kita banyak aib atau sisi gelap. Nah, itu kita berikan kepada siswa. Nah, kami ini sekolah itu terus cerita, tapi ini ada rezeki. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, kemudian banyak yang melakukan kesalahan. Kesalahan itu sebuah hal yang tidak sebuah yang menghantu pada siswa, tapi itu sebuah proses. Nah, kemudian baru kita memvalidasi kebutuhan. Nah, baru kita tanya mereka apa sih kebutuhan mereka dan apa mereka lakukan itu. Berapa jauh rumah dari sini, yang terlambat, bosnya dibangunkan orang tua atau tidak. Kita eksplorasi pertanyaan mereka dalam pembicaraan santai. Nah, kemudian bagaimana kita memanage semua persoalan tadi? Memang dibutuhkan kerja rupanya kerja guru luar biasa rupanya. Tidak sakit untuk satu siswa dan satu persoalan siswa mulai dari sini menggali, eksplor semua baru mengambil sebuah kesimpulan apa sih kebutuhannya anak ini terlambat. Jadi kalau kini ada 2 kelas yang terlambat, ya kan? Yang rata-rata 2 kelas per hari, ada 60 siswa, artinya paling tidak guru dibagi 5 seorang atau 6 seorang untuk menangani. Tidak bisa seorang. Nah, itu kembali kepada kebijakan kepala sekolah. Si A, si B, si C diurus karena dia sering lambat, diurus oleh bapak ini oleh bapak ini, sehingga diberikan treatment ini yang akan berubah paradigma. Dan itu harus mulai dari konsep mereka dari pembelajaran merdeka kelas 10. Kelas 12 kita tetap treatment, tapi kita tidak terlalu fokus pada mereka, hanya kita fokus pada siapa mereka nanti untuk kedudukan. Itu mungkin tetap treatmentnya akan sama, tapi mungkin caranya Nah, kemudian baru menanyakan keyakinan apa nilai yang sudah disepakati, kan? Wah, masuk 732 di sekolah itu lewat sepakati kan? Yakin nggak awak? Kalau lewat jam 8 masuk atau lonceng pagar, ini kan menimbulkan hal-hal negatif kan enggak? Coba anda pikirkan, kita ajak ya diskusi, kita beri ruang untuk mereka mengungkapkan apa yang mereka rasa. Itu segitiga restitusi. Nah, ini kata-kata salah satu ya, yang salah itu manusiawi. Sepanjang dia manusiawi pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia sempurna. Itu kita membangkitkan, kembali ke menstabilkan identitas. Karena langsung kita mendor-dor menghantam mereka. Nah, ini kita coba. Kamu bisa saja melakukan yang buruk. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Nah, ini mungkin nanti Bani boleh nanti itu Bapak ambil untuk baca-baca sambil untuk sehingga nanti ulang-ulang lagi kalimat-kalimat ini. Nah, apa yang ini contoh-contoh kalimat yang kita pilih. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini sebuah kalimat rangsangan yang kita berikan. Kemudian salah satunya apakah saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Kamu punya masalah bisa saya bantu? Ada masalah nggak? Jadi bukan apa-apa. Silakan cerita. Tidak ada masalah yang tidak akan selesai. Nah, seperti itu kalimat. Itu kalimat BK sekali. Nah, belum ada jarang ketemu ya yang diimplementasikan dari guru-guru. Ya. Selama saya di sini, ya. Perhatikan cuman di BK saya dengar seperti itu tidak saya. Nah, ini ya Bapak ya. Nah, mungkin sebagai refleksi dari pertemuan kita ini, kira-kira dari materi yang tadi, hal baru apa yang berubah paradigma dan apa yang bisa dapatkan itu ini Ibu dan Bapak sendiri. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini? Apa yang muncul? Dan kemudian peran apa yang akan dilanjutkan? Apakah bisa dari sini atau itu bisa daripada pribadi itu sendiri? Nah, kemudian saya akan menjadi pamong seperti apakah setelah kita memberikan pamongan
ada di YouTube juga. Implementasinya kan tadi teori tuh, nah sekarang implementasinya. Dan secara teoritisnya yang khusus praktek segitiga restitusi penanganan yang pada siswa itu juga ada di web di 14 itu. Nah, jadi di sini ada videonya. Jadi ini kasusnya saya angkat dulu, ceritanya ada 2 implementasinya. Pertama si Rizky. Si Rizky ini ini ya, saya putar sedikit nggak apa-apa ya. Ini teori yang tadi saja, validasi. Kita lihat kasus anak kita dulu. Nah, ini kasus Rizky yang suka berkelahi. Nah, dia di kelas TKJ suka berkelahi. Nah, dari informasi guru BK bahwa orang tua si Rizky ini nggak ada lagi. Jadi kita melihat persoalan. Ini kasusnya suka berkelahi, suka berantem dengan teman. Nah, suka tawuran. Nah, kita menggali dulu dari si Rizky. Nah, ini sebenarnya treatment yang dilakukan oleh seorang wali kelas samping BK. Nah, kepada anak ini. Nah, rupanya dia sudah nggak ada lagi ayahnya. Dia punya ayah tiri, dan ayah tiri suka lakukan kekerasan, sehingga dia merasa tidak nyaman dan sekolah itu kalau misalnya balas dendam, melampiaskan. Nah, ini cerita tentang si Rizky, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusinya. Jadi ini gambaran tentang si Rizky yang berkelahi, tanggung-tanggung, ya kan? Nah, ini yang kita lakukan lebih dulu. Kita menyusun kalimatnya. Jadi kita atur ritme kita, pertemuan kita. Ini konsep untuk itu apa namanya? Sebenarnya sudah ada namanya kita. Pertama kita menguatkan identitasnya. Kita undang pertemuan ke kelas atau pertemuan di kelas. Kita tanya kondisinya, sehat nggak? Walafiat, bagaimana kita berbicara seperti teman. Nah, kemudian baru kita berikan arahan. Nah, ini saya tidak mengajar orang BK lagi nih, saya mengingatkan saja kalimat-kalimat yang pas seperti itu. Nah, dia jadi kemudian bertanyakan ini bagaimana ini. Cuman di sininya pada tahap di sini, nah, kita mendapatkan restitusi itu menawarkan kepada mereka dengan masalah ini. Apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya? Enggak dari awal, ya kan? Darinya seorang. Nah, oh iya Pak, begini Pak, begini segala macam. Kira-kira dari apa saja yang bisa Anda lakukan untuk bisa datang tepat waktu? Apa saja yang Anda bisa lakukan ketika Anda tidak berkelahi atau berlaku kekerasan lagi di sekolah? Apa ya? Nah, bawa supaya tidak bisa melakukan tidak melakukan lagi hal itu. Ya begini Pak, begitu Pak, ini. Nah, sekarang mana yang paling bisa Anda lakukan? Oke, bisa melakukan itu. Yakin Anda? Yakin? Coba ya. 1, 2, 3. Coba lakukan 1, 2, 3. Kemudian kita lakukan evaluasi setelah itu. Seminggu kemudian, Rizky kita panggil lagi. Bagaimana nak? Masih ada persoalan? Aduh Jo dan ngalai kari-kari ke kawan cekak. Masih Pak. Betul, apa masalahnya? Waktu yang batang lakukan dan itu cara lakukan dulu. Ayo mulai itu Pak. Nah, jadi pekerjaan kita sebagai guru tidak tertopang kepada wali kelas saja, guru BK saja, tapi semua guru. Kan di pelajaran mapel itu juga punya hak dong untuk mentreatment siswa. Nah, kalau habis mereka ya Pak sama ya. Nah, saya itu nak jam istirahat bisa tahu sudah Pak ya. Nah, betul ngobrol dengan Pak santai buat kayak gitu. Itu cepat gitu lakukan, cuma 5 menit sebenarnya kita melakukan treatment itu. Dan tapi ketika itu rutin kita lakukan, pasti akan berbisa. Nanti kan kamu berikan sini kamu. Kembali kepada konsep dan memberikan instruksi. Kalau ada instruksi dari garis yang keras, ini kita lakukan Bapak Ibu. Ibu harus menyiapkan waktu. Biarlah kurang jam Ibu.
Kalau 2 jam aja, gunakan 10 menit treatment masing-masing. Saya berikan formula. Nah, jadi itu Bu. Nah sekarang mana? Kalau ibu, siapa saya yang sudah treatment, apa masalahnya? Saya kumpulkan ya, saya checklist. Apa itu lakukan prosedur? Ya, ini contoh dari kasus si Rizky. Nah, dia datang, dilakukan treatment. Nah, diundang oleh bapak ini, pak calon kepala sekolah ini. Nah, gitu kan? Ya kan? Nah, nanti dia ngomong gitu kan, ini sebuah implementasi khusus. Nah, jadi kepala sekolah masa depan seperti ini dia. Iya, kualitas seperti itu. Nah, baru diberikan penawaran-penawaran. Ini mungkin bisa tonton saja nanti. Kalau yang teoritis tentang berkaitan ini, kalau tadi kan banyak teori kita tuh, ya. Tapi yang khusus action, ya, yang penanganan yang real sesuai dengan penerapan segitiga restitusi dalam rangka menciptakan budaya positif, ini bisa juga di sini. Nah, di DIPA 14 webkit. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada skenario-skenario apa yang harus dilakukan, contoh-contohnya. Nah, di sini kasus Rizky tadi di mana kita membeda apa pertanyaannya. Nah, Ibu bisa akses di DIPA Web 14 dengan tagline setiap manusia punya sisi gelap dalam huruf AI. Demikian Bapak dan Ibu, sesi kita ini mudah-mudahan ibu-ibu atau bapak tidak bosan. Nah, mudah-mudahan ada sesi lagi setelah ini. Ya, kalau bersedia, kita siapkan dengan materi yang berbeda. Nah, sekarang kita enjoy saja. Silakan kalau ada yang belum kita bahas, kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu bertanya, menanggapi, mengkritisi atau memberikan masukan. Ya, Pak Dria. Nah, Pak Dria apa yang terasa ini? Kalau dari apa yang Pak sampaikan tadi, ya apalagi kita sebagai peneliti, seperti istilah orang Minang Pak, kalau kita mau memandikan kambing, memang kita yang harus dulu masuk ke dalam air Pak. Itu seperti itu juga dengan kita membudayakan budaya positif di sekolah ini. Baik itu dari segi disiplin atau yang lainnya, memang harus kita dulu yang memberikan contoh, baru kita bisa memperbaiki segala siswa kita Pak, seperti itu Pak. Jadi benar Pak Andri ya, bahkan di kejuruan pun seperti itu. Bagaimana kita membuat siswa? Contoh, kita mengajarkan membuat website. Guru sini mengajarkan membuat website. Pak Andri tahu nggak berapa orang guru SMK 2 yang punya website seperti itu? Paling banyak itu kakak Pak. Saya, Pak Kak. Sementara ada guru lain 5 atau 6 lagi yang mengajarkan pembuatan website yang sama sekali tidak begitu. Ada yang mengajar PKK, produk kreatif, itu sama sekali tidak pernah melakukan yang namanya produk kreatif dari perusahaan. Dia mengajar. Kalau saya Pak ngajar website, saya berani karena saya punya website. Saya berani mengajarkan membuat jaringan berbagai komputer karena itu peribahasa waktu. OB itu perjuangan kantor. Di samping pengakuan sertifikasi dari lembaga yang memang resmi, ada Cisco. Kemudian ketika masuk PKK, saya juga punya usaha walaupun itu tidak resmi, menjual jeruk jadi jauh, menjual madu lagi jauh, itu postcard. Itu sebenarnya saya nggak jualan sebenarnya, cuma memotivasi siswa. Bagaimana dia membuat poster iklan produk mereka? Ini loh contohnya, Bapak melakukan ini. Tetapi kalau ada yang order, iya siap. Order lah dulu kan. Kemudian bagaimana menjual baju, membuat video, ada lagi tuh yang di Instagram, di Lego namanya, di Facebook, jual baju, t-shirt dan segala macam. Itu saya lakukan walaupun itu bukan jualan kakaknya Emma, jualan tas segala macam kan. Saya publis di video seperti ini kan. Aku Pak, kalau ada yang order silakan.
langsung jadi pelaku. Jadi waktu BC Fahri tadi dia mandiri sekalian di situ. Totalitas kita mengajak. Kita mengajak coding, tapi tidak ada aplikasi yang siap. Ya kan? Kita mengajar multimedia, tapi nggak satu pun player yang muncul. Yang bikin player itu masih di Padi Matius, spanduk itu kan. Nah, jadi kacau jadinya begitu kan. Jadi kepercayaan siswa juga nggak yakin. Makanya dalam instrumen kemarin pengaruh siswa, pelayanan kompetensi di sini turun. Ya. Dan itu tidak berlaku saja untuk kompetensi, juga berlaku kita. Sudahkah kita bisa bekerja seperti? Sudahkah kita keluarga kita rusak di sini, melakukan tanggung jawab ekstra? Bahkan saya dulu punya tagline itu, dia ketika PNS itu diangkat pertama, ya kan, bekerjalah 120%. 100-nya adalah pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi. 20% lagi itu rasa syukur kita, terima gaji tiap bulan sakit, kita sakit, gila atau tidak gila, kita tetap gaji full. Nah kemudian, ya kan, kemudian juga sakit kita semuanya kan dibayarkan oleh negara. Walaupun kita mau uang kita, tapi itu nggak itu, juga uang kita dalam sebulan itu ada sakit kita satu keluarga itu dengan biaya 1 juta. Kira kita berapa sebulan? Itu sebuah rahmat dan nikmat yang perlu kita syukuri. Nah yang kedua, tagline saya, PNS itu hanya 5 tahun beresnya akalnya. Dari SK pertama 2000, 2005, 2006 dia nggak beres lagi tuh kerjanya. Yang selalu beres itu pekerjaan adalah pegawai honorer. Jadi makanya saya setuju dengan sistem pemerintah karena pokoknya kontrak itu. Jika terjamin dia evaluasi tiap tahun jika dia siap bekerja terus. Nah, kalau udah PNS sudah apalagi 10 tahun, maksud saya juga udah mulai melemah gitu. Karena udah enak, sudah nyaman, nanti naik terus, naik berkala, naik pangkat, sertifikasi atau segala sekali ya. Sekarang kita ya terima ini aja lah. Mau mengajar anak ketiga, disiplin, mau sukses anak itu terserah mereka. Tapi itu utang kita. Utang kita dimanakan jabatan sebagai guru ingin memperbaiki pendidikan. Pendidikan memanusiakan manusia. Allah itu tercapai. Allah berkontribusi kepada itu kembali kepada kehalalan uang yang kita terima. Jadi kalau dengan yang sesuai KJBS saja, halal itu mungkin 80%. Tapi kalau memang totalitas kita di pendidikan, halalnya menjadi 100%, itu membuat sebuah untuk kita. Dan itu Ibu Ani ya. Ya kan Bu Ani ya. Bu Reni? Tidak semua loh yang PNS itu mampu. Iya, kata saya kan sebagian besar kan, tidak semua. Iya. Nah, yang baik-baik itu oknumnya ada juga. Ya, yang semangat bekerja tetap dari ada. hati, Ada. terlihat. Yang berjibaku itu ada. Saya juga selalu dengan teman-teman yang ada di dalam hal itu kan, itu banyak yang cerita-cerita dengan sesama saudara itu kan. Bagaimana mereka berjuang di Sulawesi, di Kalimantan itu sangat luar biasa. Nah, sama juga di sekolah nih sampah. Kalau di motornya itulah jalan itu nggak bagus. Di Rian itu jarak ke sekolah mendaki. Dia satu sama inspirasi itu loh dia tentang cerita. Padahal dia bukan orang Papua dengarnya, orang Bali dengarnya. Jadi di situ pengajatannya. Wah, perjuangannya. Tapi komitmen tentang pendidikannya luar biasa. Tidak semua jawab. Kalau gaji kita terima sama. Jawab karena juga sama. Kan mereka lebih rendah. Karena mereka talek dulu gajian. Karena mereka sering konsumsi. Kalau talek gajiannya kan masa jauh, bitinado yang di Bali selalu mahal. Jadi itu pas dan lebih. Nah, itu udah waktu sombong gitu kan. Tapi semangat mereka sampai ke nasional luar biasa. Dan yang itu di sini guru-guru agak kurang sangat. Oke ya, Bu Fitra masih ada yang perlu kita bahas, yang kita tinggal realisasi. Kalau untuk menciptakan kuliah khusus tadi lama ya training kan, tapi yang bisa kita lakukan kita mulai dari kita sendiri dulu gitu kan. Dan materi ini memang sebetulnya yang merefreshkan lagi ilmu kami di BK gitu kan, yang mungkin selama ini sudah agak-agak melenceng, mungkin cara
seperti tadi itu posisi guru ya. Kadang-kadang kita memang nggak sadar kok kayak yang pasti kan posisi manajer gitu ya. Kadang-kadang kita memang kalimat kita kadang-kadang secara tidak sadar malah jadi kumpul. Ya, jadi ada satu kasus, saya tidak sebutkan, tapi saya dengar langsung. Ada seorang guru itu mengatakan, awak bukan seorang autis itu. Langsung down anak itu. Ternyata kalimat yang sederhana disampaikan itu oleh guru sambil bercanda, rupanya memang ada sebenarnya. Saya itu mendalaminya, jadi kesal dan dendam dia kepada guru. Dan guru yang itu tidak sadar, tidak tahu. Jadi saya bisa juga menyalahkan karena dia bercanda. Tapi candaan itu membuat pukulan mental jadi hukum. Ya, karena dia tahu, oh itu sudah saudaranya. Kategori berapa kali guru langsung merasa bersalah dan menjadi. Nah, tapi kalau bercanda kepada siswa, ya bercandanya standar saja. Dia tak pilih-pilih. Dan kalau bisa nggak usah bercanda. Nah, kalau momen nggak tepat segala macam atau candanya itu ya umum-umum saja lah. Nah, candaan umpamanya tentang planet, bintang, ya kan, tumbuh-tumbuhan gitu kan. Itu saja. Itu semua hal yang baru. Jadi banyak hal yang perlu kita cermati dan nikmati untuk kita berdepannya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sesi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita saling mengingatkan dan menjaga komitmen kita terhadap kontribusi kita. Oke saja Bu, mohon maaf jika ada yang salah, tidak tertempatnya atau materi ini kurang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Ya, saya kembali dari ya. Oke, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.